Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati kepada Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah pengembangan media pembelajaran ekonomi, yaitu Bapak Deskoni SPD MPD, sekaligus Ibu Dewi Pratita SPD MPD, dan teman-teman kelas Indralaya yang kami hormati. Di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan teman-teman kelompok kami yang akan mempresentasikan video pemaparan materi diskusi pada hari ini. Baiklah, perkenalkan nama saya Della Morelia. Di sini saya berperan sebagai moderator video pada materi diskusi hari ini. Lalu kelompok kami yang akan saya perkenalkan itu yang pertama ada Arini Nasiha, Siti Atika Suri, ada Alda Sahara, ada Nabila Angguna Alkusna, ada Della Morelia ataupun saya sendiri, lalu ada Intan Permatasari, ada Putri Aprilia, ada Dini Mariska, Bintang Dwi Lestari, Nabila Feni Fitria, Ferdi Hermanto Pratama, Diah Permatasari, Nadia Nariswari, dan Yosika Adelia. Nah, pada pemaparan materi pada hari ini, kelompok kami akan membahas tentang rancangan media pembelajaran secara sederhana, yang dimana para pendidik ini membuat rancangan sederhana untuk para peserta didik agar peserta didik ini dapat mengetahui dan dapat memahami bahwa ada loh rancangan media yang sederhana ini yang dapat dimengerti dan dipahami oleh para peserta didik, yang sebagaimana akan kelompok kami sampaikan, dan untuk lebih lanjutnya silahkan dipahami dan didengarkan di video pemateri selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ferdi Hermanto pertama dari kelompok 2 akan memaparkan pengertian dari media pembelajaran sederhana. Media pembelajaran sederhana ini adalah media yang bahan-bahannya itu murah dan dapat dengan mudah diperoleh, serta pembuatannya pun dapat dibuat dengan guru. Dalam artian media ini bisa dibuat secara mandiri. Nah, bahkan bahan-bahan dari media sederhana ini sangat mudah ditemukan, seperti bahan-bahan bekas, barang-barang bekas, bahan-bahan yang tidak terpakai di sekolahan itu bisa dijadikan sebagai bahan-bahan media pembelajaran yang sederhana. Adapun macam-macam media pembelajaran sederhana ini ada banyak sekali, seperti bagan draft, bagan chart, terus poster, papan tulis, papan panel, peta, gambar, dan lain sebagainya. Nah, jadi kami dari kelompok 2 ini akan mengambil contoh media pembelajaran sederhana dalam bentuk poster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Permatasari. Saya di sini akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya sebelumnya tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian daripada poster. Nah, poster merupakan penggambaran yang ditujukan sebagai pemberitahuan, peringatan, maupun menarik perhatian dengan menyatukan gambar, warna, tulisan, dan kata-kata. Poster yang baik harus dinamis, menonjolkan kualitas. Poster harus sederhana, tidak memerlukan pemikiran bagi pengamat secara rinci. Harus cukup kuat untuk menarik perhatian, bila tidak akan hilang kegunaannya. Dan poster juga merupakan kumpulan antara gambar dan kaligrafi yang menyatu untuk menyampaikan suatu pesan. Dahulu, karya yang masih tergolong dalam karya seni rupa digambarkan dan ditulis secara langsung dengan tangan. Hanya orang yang pandai melukis dan yang bisa membuat poster. Saat ini, poster dibuat dengan menggunakan aplikasi editing. Dengan cara ini memang lebih mudah, namun tetap membutuhkan suatu kesabaran dan ketelitian untuk menghasilkan poster yang berkualitas.
selanjutnya. Pengertian poster menurut para ahli. 1. Sujana dan Rifai. Pengertian poster adalah rancangan kombinasi visual yang kuat dan tersusun dari beberapa warna dan pesan yang bertujuan untuk menarik perhatian banyak orang, namun hanya sebatas untuk diingat. Jika orang melihat sebuah poster lama dalam menangkap pesan dari poster, maka akan semakin lama dia akan mengingatnya. 2. Zanu. Poster disebut juga sebagai gambar yang dirancang semenarik mungkin dengan sedemikian rupa menggunakan sedikit kata-kata dan dicetak kemudian ditempel pada tempat-tempat tertentu. Dan yang ketiga yaitu ekokasi. Definisi poster ialah sebuah plakat atau tulisan yang ditempel pada tempat umum berisi suatu pengumuman, suatu pesan, ataupun himbauan yang ditunjukkan kepada masyarakat. Baik, saya akan menjelaskan ciri-ciri umum poster. Yang pertama, poster harus mempunyai desain grafis yang membuat komposisi yang terdiri dari huruf dan juga gambar ke media kertas ataupun kain yang mempunyai ukuran yang cukup besar. Next, yang kedua, cara menyampaikan poster dapat dengan menggunakan cara ditempel di dinding, tempat yang umum, dan mempunyai permukaan yang datar yang bisa dilihat dengan mudah dan menjadi daya tarik dari orang yang melihatnya. Next, yang ketiga, poster dibuat dengan menggunakan warna yang cerah, kontras, dan kuat agar dapat menarik daya perhatian orang lain. Yang keempat, poster menggunakan bahasa yang cukup singkat, tidak racau, dan jelas sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh orang yang melihatnya walaupun hanya singkat. Next, yang kelima, poster biasanya menyampaikan pesan dan menggunakan kata-kata beserta gambar untuk memperjelasnya. Next, yang terakhir, poster bisa dibaca dan dipahami walaupun orang yang membacanya sambil berjalan ataupun berkendaraan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Mengapa memilih poster? Kelompok kami memilih poster sebagai media pembelajaran yang akan kami kembangkan. Adapun alasannya, karena penggunaan poster dalam pengajaran diharapkan dapat menarik perhatian siswa. Karena poster memiliki warna yang menarik dan memiliki daya tarik yang khusus berupa gambar sehingga memudahkan pemahaman para siswa dalam penggunaan kosakata. Materi yang kelompok kami pilih adalah materi pajak. Media pembelajaran sederhana adalah poster dan media pembelajaran canggih yaitu TTS. Adapun indikator pencapaian kompetisi berdasarkan materi pajak, yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian pajak, yang kedua, mengidentifikasi fungsi dan manfaat pajak, ketiga, menjelaskan perbedaan antara pajak dengan pungutan resmi lainnya, keempat, menjelaskan asas pemungutan pajak, dan yang kelima, terakhir, yaitu menjelaskan pengelompokan pajak. Analisis kebutuhan peserta didik. Setiap institusi pendidikan, peserta didik merupakan komponen yang sentral pokoknya terciptanya kondisi sekolah yang baik. Hal ini membuktikan bahwa pentingnya peserta didik di sekolah. Guru merupakan salah satu faktor penentu dalam keberhasilan peserta didik. Untuk itu, salah satu peran penting guru adalah pentingnya menentukan kebutuhan para peserta di sekolah untuk mendukung keberhasilan proses pembelajaran di kelas. Dengan menggunakan poster dalam media pembelajaran untuk menarik minat dalam belajar peserta didik pada jenjang sekolah menengah ke atas atau SMA, agar peserta didik tidak bosan dan peserta didik juga mudah mengerti dan mempercepat pemahaman peserta didik apa yang guru sampaikan. Fungsi poster. Berikut ini adalah fungsi poster dalam proses pembelajaran. 1. Mengembangkan ide dan kreativitas. 2. Menjelaskan suatu konsep atau proses. 3. Menggambarkan benda-benda dan kosakata baru. 4. Alat membangkitkan motivasi. 5. Menjelaskan suatu garis waktu. 6. Menyampaikan pesan dan gagasan. 7. Memberitahu suatu kejadian, agenda, atau jadwal tertentu. Kemudian, pada materi pajak yang kelompok kami ambil, maka dengan menggunakan media poster sangatlah efisien, karena kami bisa memasukkan gambar di dalam poster, bagaimana tata cara membayar pajak, manfaat pajak, dan sebagai warga negara Indonesia yang wajib membayar pajak. Dengan begitu, para peserta didik pasti lebih paham tentang materi pajak.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari poster. Ada 5 poin yang harus teman-teman tahu kelebihan poster ini. Yang pertama, sifatnya konkret, lebih realistis, menunjukkan pokok masalah daripada media verbal semata. Yang kedua, media poster dapat mengatasi keterbatasan pengamatan. Yang ketiga, dapat memperjelas suatu masalah dalam bidang apa saja dan untuk tingkat usia berapa saja, sehingga dapat mencegah atau membetulkan kesalahpahaman. Yang keempat, murah harganya, mudah untuk mendapatkannya, dan mudah dalam penggunaannya, tanpa memerlukan peralatan yang khusus. Yang kelima, media pembelajaran ini dapat tahan lama dan guru dapat menggunakannya media ini berkali-kali untuk pertemuan berikutnya. Kekurangan poster. 1. Hanya menampilkan persepsi indera mata. Ukurannya terbatas, hanya dapat terlihat oleh sekelompok peserta didik. 2. Menyajikan gambar dalam ukuran yang sangat kecil, sehingga kurang efektif dalam pembelajaran. 3. Karena poster berdimensi 2, sehingga sukar untuk melukiskan sebenarnya. 4. Tidak semua materi mudah tersampaikan melalui poster. Penggunaan poster dalam pembelajaran. Yang pertama, bagian dari kegiatan belajar mengajar. Guru menerangkan sebuah materi kepada peserta didik dengan menggunakan poster yang relevan dengan tujuan dan materi pembelajaran. Yang kedua, di luar pembelajaran. Poster yang dipasang di luar pembelajaran bertujuan untuk memotivasi peserta didik sebagai peringatan atau ajakan untuk melakukan sesuatu yang positif serta penanaman nilai-nilai sosial dan keagamaan. Guru dapat memasang poster di lingkungan sekolah, yaitu tempat strategis agar terlihat dengan jelas oleh seluruh peserta didik dan pihak sekolah. Langkah-langkah membuat poster. 1. Menentukan topik dan tujuan poster. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan topik dan tujuan poster itu dibuat. 2. Memilih kata dan menyusun kalimat. 3. Menentukan gambar. 4. Menentukan tata letak huruf dan gambar. 5. Mencetak poster ke dalam media. 6. Mempublikasikan poster. Alat untuk membuat poster manual. 1. Siapkan cat. Ada berbagai macam cat yang bisa kita gunakan. Contohnya seperti cat air, cat minyak, dan cat akrilik. 2. Siapkan kertas. 3. Siapkan alat tulis dan alat pembantu lainnya seperti pensil, penghapus, penggaris, spidol, serbet atau tisu, dan kertas gambar. 4. Dalam mendesain poster, kita bisa menggunakan aplikasi pembantu untuk mendesain seperti ada Photoshop. 5. Siapkan pena berkilap, spidol, cat minyak, dan pensil warna untuk menghias poster. 6. Gunakan warna yang cerah agar menarik perhatian. Dan terakhir, dalam membuat poster, kita bisa menambahkan item lainnya yang sesuai dengan keinginan. Langkah-langkah dalam membuat poster secara digital. Yang pertama, buka aplikasi Canva atau sejenisnya terlebih dahulu. Yang kedua, klik akun tambah dan lanjut pilih poster. Yang ketiga, buatlah template sesuai selera kalian. Yang kelima, tambahkan ornamen-ornamen atau aksen-aksen yang kalian inginkan. Kemudian yang kelima, tambahkan kata-kata yang ingin kalian tambah. Seperti halnya dengan kami membuat poster tentang pajak dan perpajakan, maka kami menambah kata-kata yang berkaitan dengan pajak dan perpajakan. Yang keenam, kreasikan sesuai dengan yang kalian inginkan. Dan yang ketujuh, jika desain yang kalian sudah buat dirasa cukup, maka simpanlah desain tersebut. Terima kasih.